Assalamualaikum guys, hari ini saya masak apa ya? Silakan dinonton videonya. Hari ini saya pergi ke pasar untuk membeli daging sapi. Tapi saya datang sekitar jam 10 pagi. Jadi hari itu saya menubuhkan sisa satu penjual daging. Dan dagingnya tinggal sedikit. Terpaksa saya beli aja sisa dagingnya dan ada urat sapinya juga. Ini gara-gara saya terlambat pergi ke pasar. Karena kalau saya mau dapat daging yang bagus, harusnya saya datang pagi-pagi sekitar jam 8 pagi. Pasti masih banyak penjual daging yang saya temukan di pasar. Karena permasalahannya pagi-pagi itu kondisinya lagi hujan. Dan anak saya yang namanya Naura pasti ikut. Takutnya nanti dia kehujanan dan sakit, teman-teman. Bisa masalah kalau anak lagi sakit dan kasihan. Jadi saya tunggu aja hujan reda baru kami bisa ke pasar. Setelah hujannya reda, barulah kami pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan rumah tangga. Oke, jadi ini dia daging yang saya beli di pasar. Cukup susah untuk memotong-motongnya ya, teman-teman. Selain uratnya yang keras, pisau saya juga kecil ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa pisau yang dipakai motong dagingnya kecil, jawabannya karena pisau-pisau saya itu hilang entah kemana. Jadi terpaksa saya gunakan pisau yang ada aja ya, teman-teman. Walaupun itu menguras tenaga untuk memotong-motong dagingnya. Tapi saya harus tetap semangat untuk memotong-motong dagingnya. Daging yang saya beli ini cuma 1 kilo dan setengah kilonya urat sapinya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya memotong daging persegi panjang dan tidak terlalu tebal ya, guys. Tujuannya agar dagingnya cepat matang, tidak terlalu dimasak lama. Tidak terlalu makan waktu untuk memasak rendangnya. Dan tidak menghabiskan banyak gas ya, teman-teman. Sekarang kan harga, kita tahu kan sekarang ya harga semakin naik, gaji tetap itu aja. Maksud saya kalau harga barang naik, harusnya gaji para pegawai maupun karyawan dinaikin dong gajinya, supaya kita ini para ibu rumah tangga tidak terlalu kewalahan dalam memanage keuangan, ya kan teman-teman? Gimana menurut teman-teman? Komen ya. Agar kita para ibu-ibu ini bisa mengatur keuangan supaya sampai di akhir bulan kan ya.
di akhir bulan. Ops, curhat emak-emak yang lagi berperang di perdapuran. Hahaha. Ya begitulah teman-teman, dunia perdapuran. Kita harus kuat. Oke. Di sini saya akan mencuci dagingnya. Sekarang saya mau mencuci dagingnya ya guys. Di sini saya menggunakan air bersih ya. Hahaha, masa air kotor kan tidak mungkin ya teman-teman. Di sini kita cuci dengan bersih. Dimana-mana modelnya membersihkan bahan-bahan makanan itu 3 kali bilas ya teman-teman. Ini info-info untuk para teman-teman agar bahan-bahan bersih dari kuman dan bakteri atau pestisida yang melengket semua bahan-bahan makanan yang ada di dalam rumah kita. Selanjutnya saya akan mengupas bawang putih. Ini iklan nak. Yang akan digunakan untuk memasak rendangnya ya teman-teman. Di sini saya mengupas beberapa bawang putih. Saya akan mengupas satu persatu bawang putihnya ya teman-teman. Ada yang bisa bantu saya teman-teman? Oke, baiklah, tidak ada ya. Oke, kita kerja sendiri. Ada yang tahu bawang putih itu banyak khasiatnya ya. Salah satunya adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Darah tinggi, orang yang sering marah. Jadi bagi ibu-ibu yang suka naik darah dipersilakan mengkonsumsi banyak bawang putih ini. Agar pada saat menghadapi kekacauan hidup ya tidak terlalu pusing memikirkannya. Hati juga tenang ya kan teman-teman, karena itu semua cobaan hidup yang diberikan Allah yang Maha Besar. Oke, kita kupas-kupas. Oke, baiklah, kita lanjut dulu pengupasannya ya teman-teman. Ini kita kupas-kupas dulu. Kita kupas-kupas dulu bawang putihnya. Bawang putihnya sisa sedikit untuk dikupas. Ayo semangat, semangat. Kita harus semangat dalam mengupas bawang putih. Kita harus cepat-cepat untuk mengupasnya karena bawang merahnya sedang menunggu. Menunggu untuk dikupas ya, bukan untuk dimakan. Ikan masih mentah ya kan teman-teman. Oke, selesai juga misi untuk bawang putihnya ya teman-teman. Apa selanjutnya yaitu itu bawang merah yang ada di samping saya, di depan saya. Selanjutnya giliran bawang merah teman-teman. Ini adalah waktu yang menguras air mata ya guys. Bukan karena ada masalah atau saya dipukul atau dimarahi. Ini karena bawang putih, bawang merahnya yang bikin air mata saya itu mengalir. Sebenarnya saya tidak suka sekali mengupas bawang merah, tapi mau diapa lagi, tidak ada yang bisa membantu. Kita kupas-kupas bawang merahnya walaupun, tapi mau gimana lagi, kita tetap harus mengupasnya ya kan. Kita kupas bawang merahnya. Kita kupas bawang merahnya. Bawang merah ini juga memiliki khasiat yang baik untuk tubuh. Ada yang mau tahu? Silakan share aja di Mas Google ya guys, atau teman-teman. Malas cari.
Ya maklum, malas mikir. Hahaha, maafkan saya teman-teman maupun semuanya yang sudah nonton video-video saya. Di sini saya menggunakan lumayan banyak bawang merahnya ya, walaupun itu mata perih dalam mengupasnya. Oke, sisa sedikit lagi. Ayo semangat, kita harus semangat walaupun saya malas untuk mengupasnya. Oke, tinggal sedikit lagi. Oh iya, aku kupas. Saya harus menutup mata kalau mengupas bawang yang satu ini. Mau tahu mengapa? Karena mata saya perih, mengeluarkan air mata tanpa tidak apa-apai. Karena kalau tidak, air mata saya akan meleleh ya teman-teman. Oke, tinggal sedikit lagi pertempuran saya dengan bawang merah ini ya guys, atau teman-teman sekalian. Oke, semangat. Oke, next ini apa teman-teman? Itu apa ya? Ini apa ya? Saya kupas. Ini saya mengupas jahe. Salah, lengkuas ya guys. Sedikit cerita ya, kan kita kadang-kadang ke pesta ya. Kita ke pesta itu biasanya biasa ada hidangan sayur nangka yang mirip-mirip dengan daging, terus ada juga lengkuas dipotong dadu-dadu di dalamnya ya kan. Disitulah terjadi kesalahpahaman antara daging dan lengkuas. Oke. Tunggu dulu, saya bersihkan. Saya pernah kejadian makan lengkuas dikira daging. Hahaha. Aduh, pengalaman yang sangat memilukan hati buat cewek. Dikira daging ternyata lengkuas. Aduh, malah pedis juga. Oke, cukup ceritanya, kita lanjut ini. Kita lanjut mengiris-ngiris kecil lengkuasnya. Saya gunakan di sini lengkuas muda ya. Saya lanjut dulu iris-iris nih lengkuas agar nanti saat di blender tidak terlalu susah blendernya. Saya iris kecil-kecil ya teman-teman. Blender juga tidak cepat rusak kalau blender bahan-bahan yang keras seperti ini. Awet itu blender. Oke, sisa sedikit lagi. Di sini saya iris lengkuasnya tipis-tipis ya guys. Oke, sisa sedikit lagi. Ada yang tahu saya akan mengiris-ngiris apa selanjutnya teman-teman? Kalau masak rendang itu apa saja yang dibutuhkan bahan-bahannya? Oke, diiris-iris. Ini sudah hampir selesai mengirisnya ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita pindahkan ke wadah yang sudah disiapkan. Oke, selanjutnya saya akan mengiris-ngiris serai ya guys. Oke, saya akan mengiris menggunakan 6 batang serai ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis. Nanti ini serai akan di blender juga bersama teman-teman bahan rendangnya ya teman-teman. Serai ini juga banyak manfaatnya ya guys. Banyak sekali manfaatnya.
Salah satunya untuk membuat perut buncit mengecil alias tujuannya untuk diet. Hahaha. Buat para ibu-ibu yang sudah memiliki anak, biasanya tuh perut udah buncit, susah untuk mengecilkannya ya kan. Iya, susah untuk diet. Nah, Anda para ibu-ibu bisa ini konsumsi air rebusan serai dicampur dengan kunyit, diminum di pagi hari pada saat perut masih kosong ya teman-teman atau ibu-ibu tersayang. Oke, diminumnya perut masih kosong. Oke, bukan sudah makan. Jadi itu dilakukan rutin di setiap pagi ya ibu-ibu. Ke teman-teman sekalian yang ingin perutnya seperti girl band Korea atau K-pop, kalau tidak rutin ya tidak bakal turun deh itu perut buncit. Hahaha. Aduh, tapi di mana-mana ya bu, itu dia susah banget untuk konsistennya ya kan. Apalagi kita ibu-ibu, banyak sekali pengaruh perjajanan ya kan guys. Hahaha. Nah next saya akan gunting-gunting ini cabai keritingnya ya. Kita sudahi curhatnya ya guys. Kita lanjut dulu mencuci sampai bersih ini cabai keritingnya. Oke, saya di sini menggunakan banyak. Tapi sebelum saya gunting-gunting, saya bersihkan dulu ya ini. Oke, sudah dibersihkan ya. Oke, kita gunting-gunting. Kita gunting-gunting persegi panjang seperti memotong kacang panjang. Terus barulah kita mulai untuk perguntingannya. Oke, kita gunting. Mengapa saya pakai cabai keriting bukan cabai biasa? Pasti ada ibu-ibu yang akan bertanya, kenapa bukan cabai biasa? Oke, nah ini jawaban saya. Karena cabai biasa di tempat saya tinggal itu jarang dijual. Cumanya ada cabai keriting yang melimpah dan murah ya kan teman-teman. Jadi saya beli. Daripada beli yang mahal, kalau ada yang murah, mengapa tidak? Apalagi yang ada gratis, waduh, itu mantap. Anu gratis. Jadi mau gimana lagi, kita beli saja yang ada. Yuk semangat. Masa kita mau paksa baru barang yang nggak ada kan ya teman-teman. Kan repot jadinya. Oke, sudah selesai. Next, selanjutnya kita blender. Kita blender atau chopper. Semua bahan bumbu untuk rendangnya sudah siap. Kita masukkan satu persatu semua bahan yang disiapkan. Tinggal saya masukkan bahannya ke dalam blender. Oke, kita masukkan terakhir itu cabai keriting. Nah, sudah siap, kita haluskan guys. Tambahkan air secukupnya. Oke, saya tutup dulu ya blendernya, dan ternyata tidak bagus pemasangannya dan saya kaget guys. Saya kaget sekali ini. Jadi saya pindahkan ke tempat, dan ternyata ya guys, blender yang saya gunakan tadi itu blender untuk bumbu kasar saja. Aduh. Oke, saya pindahkan ke chopper yang satu ini. Oke, kita tutup ya. Kita pasang dulu ya. Terus kita colok. Chopper ini bagus untuk masukkan bumbu ya guys. Oke, baiklah, kita chopper bumbunya sampai halus. Sehalus muka kamu ya, pakai skincare apa tuh.
Sobat, ini harganya murah dan terjangkau, tidak seperti skincare kamu yang mahal. Terus cara menggunakannya juga gampang kok. Oke. Next, saya masukkan terlebih dahulu bumbu rendangnya ya guys, yang sudah saya chopper. Kita masukkan semuanya. Di sini saya belum berikan minyak goreng ya. Terus kita nyalakan api kompornya ya guys. Mengapa? Karena saya tunggu dulu air di bumbunya rendangnya itu mengering. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa masukkan minyak gorengnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk supaya tercampur dengan merata semua bahan rendangnya. Lalu saya aduk-aduk hingga semua tercampur dengan merata, dan kita tunggu beberapa menit ya guys. Kemudian tinggal tunggu bumbunya harum ya guys, mengeluarkan aroma rendang. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan memasukkan daun pepaya. Bukan teman-teman, ini adalah daun salam. Daun salam yang aromanya harum, bagus untuk masak. Salam buat teman-teman yang nonton video ini ya, and para subscriber setia aku, love you. Oke teman-teman, kita tunggu ya berapa menit hingga bumbunya matang merata. Oke, nih sudah matang. Nah, jika bumbunya sudah matang, saya akan mulai memasukkan daging yang sudah saya potong-potong dan bersihkan tadi ya teman-teman. Kita masukkan ya daging-daging dan peruratannya. Oke ya guys, saya masukkan secara perlahan-lahan ya teman. Nanti itu kalau tidak pelan-pelan ya bisa tumpah ya kan guys. Oke, kita masukkan terus. Kemudian saya aduk dagingnya agar tercampur merata bersama bumbu rendangnya yang mantap itu. Oke, ini apa lagi? Saya tunggu ya. Ups, bukan bersama kamu ya guys. Yuk kita aduk-aduk sampai merata. Ayo kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan merata. Lumayan capek untuk mengaduk-aduk ya teman-teman. Teman-teman ada yang membantu saya untuk mengaduknya? Ya, kalau tidak ada ya saya sendiri dong. Tapi kalau ada monggo. Hahaha. Bahasa Jawa saya padahal aslinya orang Sulawesi Selatan. Oke, ya sudah berapa menit berlalu dan tampang dagingnya sudah mulai menyatu dengan bumbu rendangnya. Dan saya akan memasukkan ketumbar halus sebanyak 2 bungkus. Kemudian kita masukkan merica 2 bungkus ya teman-teman ya sekalian. Oke, kemudian saya masukkan penyedap rasa 2 bungkus ya teman-teman. 2 bungkus ini, 2 bungkus ini, satunya lagi saya masukkan. Oke, masukkan semua, tapi jangan bersama kulit-kulitnya. Lalu kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan merata dan meresap ke dalam daging dan urat sapinya. Aduk-aduk ya teman, supaya tidak gosong di bagian bawahnya ya. Oke.
Oke, kita aduk-aduk dan kita tunggu hingga air rendangnya menyusut ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ketumbar bubuk. Nah, dan kayak ketumbar kurang ya teman-teman, jadi kita tambahkan 2 bungkus lagi supaya rasa rendangnya nikmat. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur dengan merata ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya saya akan masukkan 2 sendok makan garam ya guys, tergantung selera ya teman-teman. Karena saya penyuka garam, jadi saya harus berasa garamnya. Tapi kembali lagi teman-teman, seleranya mau bagaimana. Kalau saya sih suka yang berasa garamnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengurangi rasa garamnya, ya tergantung selera teman-teman aja kan. Terus kita aduk deh agar semua bahan tercampur dengan merata. Dan tunggu hingga beberapa menit ya teman-teman. Oke, kita diamkan. Oke, kita tunggu. Terus selanjutnya giliran santannya yang akan saya masukkan ke dalam rendangnya. Oke, saya menggunakan 2 santan kemasan ya teman-teman. Soalnya saya malas pakai santan parut. Perasnya itu lama dan ribet. Kenapa saya masukkan terakhir santannya? Karena supaya santannya tidak pecah-pecah ya teman-teman. Oke. Terus isi kemasannya yang sudah kosong saya masukkan air, terus saya kocok-kocok dan tuangkan lagi ke dalam rendangnya ya teman-teman, supaya tidak membasir teman-teman. Ya, kita tambahkan lagi tuh sisa-sisanya yang ada dalam kemasan. Oke, kita aduk-aduk supaya santan tercampur dengan merata ya teman-teman, bercampur dengan daging dan perbumbuan rendangnya ya kan teman-teman. Dan tunggu lagi beberapa menit ya teman-teman tersayang sekalian. Oke, kita aduk-aduk. Ya sudah mantap ya kan teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini saya harus sering-sering mengaduk rendangnya ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk. Alasannya mengapa? Karena nanti rendang di bagian bawah akan hangus. Jika kita biarkan begitu saja ya teman-teman, kan tidak enak hasilnya kalau ada yang gosong. Gimana teman-teman? Dan kemudian kita tunggu lagi hingga airnya surut ya. Ini kan masih banyak terlalu air ya. Oke, jika sudah seperti ini kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk. Nah, aduk-aduk ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk sampai matang. Jangan lupa untuk mencicipi rasanya ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk. Apakah masih ada yang kurang atau sudah mantap rasanya? Jika ada kurang, kita tambahkan apa yang kurang. Jika sudah mantap ya kita biarkan hingga matang. Nah, dagingnya ini sudah mulai matang ya teman-teman. Oke, tapi kita tunggu dulu airnya surut sedikit ya teman-teman. Nah, ini oke ya, kelihatan mantap. Nah, jika sudah seperti ini modelannya, ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Ya, kita aduk-aduk aja supaya di bagian atas tidak mengering dan siap untuk dihidangkan dan disantap bersama keluarga tercinta ya teman-teman sekalian. Yuk kita plating ya teman-teman di wadah yang saya sudah siapkan. Tada!
Rendang daging dan urat sapinya sudah jadi, siap untuk dieksekusi ya teman-teman. Mantap kan? Oke. Mantap hasilnya dan rasanya Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video masak-masak saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.